Shalom, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Dia telah memberikan kesempatan untuk saya dan hadirin untuk berada di tempat ini. Kepada yang saya hormati, Ibu Delvi dan Ibu Eva, serta teman-teman yang saya sayangi. Selamat pagi. Saya Yosua Forlentino dari kelas 9 SMP SLHWP. Terima kasih untuk para hadirin yang telah memberi kesempatan saya untuk berpidato. Saat ini saya akan membawakan tema pidato yaitu minimnya tabung gas oksigen, nyawa taruhannya. Pada masa pandemi, gas oksigen merupakan sesuatu yang sangat penting. Pasien yang terjangkit virus corona akan mengalami sesak nafas dan saturasi oksigen akan menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan gas oksigen untuk menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Apabila saturasi oksigen dalam darah lebih kecil dari 90%, maka bisa memicu hipoksemia, yaitu kondisi di mana tubuh tidak dapat mengirim oksigen ke semua sel, jaringan, dan organ. Hal tersebut juga bisa memicu sesak nafas, sakit kepala, kegelisahan, pusing, pernafasan cepat, nyeri dada, kebingungan, tekanan darah tinggi, gangguan penglihatan, perasaan euforia, detak jantung cepat. Tetapi saat ini tabung gas oksigen menjadi sesuatu yang langka dan sulit didapatkan. Hal ini mengakibatkan banyak pasien COVID yang tidak terselamatkan. Bahkan ada pasien yang meninggal karena diberikan tabung gas oksigen yang kosong oleh rumah sakit. Kelangkaan ini terjadi lantaran tingginya permintaan tabung gas oksigen di masyarakat dan banyaknya oknum-oknum yang menimbun tabung gas oksigen. Seperti di pasar pramuka atau apotek, tabung gas oksigen itu habis. Tiba-tiba masyarakat banyak yang beli. Banyaknya pasien yang menderita COVID membuat oksigen langka karena biasanya orang-orang tidak membeli gas oksigen kecuali rumah sakit. Penimbun tabung gas oksigen bisa diancam dengan ancaman 6 tahun penjara dan hukuman denda 2 miliar. Penimbun alat-alat kesehatan juga bisa dikenakan pasal berlapis. Pelaku bisa dijerat dengan undang-undang tentang perdagangan, undang-undang tentang kesehatan, dan undang-undang tentang perlindungan konsumen. Dalam UUD 1945, pasal 27 ayat yang kedua berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terjadinya kelangkaan tabung gas oksigen membuat pasien yang tidak mendapat oksigen bisa meninggal. Hal ini tentu tidak berperi kemanusiaan dan tidak bersikap adil kepada seluruh pasien COVID. Kejadian ini juga pasti akan membuat kesejahteraan rakyat menjadi tidak baik. Solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi kejadian ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita sesama manusia harus mengetahui bahwa orang lain itu sama berharganya dengan kita. Kita harus memanusiakan orang lain sebagai bentuk pengamalan dari sila kedua. Kedua, kita harus belajar untuk tidak egois dan mementingkan kepentingan bersama. Pada masa pandemi ini, keegoisan dan kepedulian sangat diuji. Jika kita mau melewati masa ini dengan baik, kita tidak boleh egois dan harus saling membantu sesama. Ketiga, hidupi semboyan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita adalah Indonesia yang sudah disatukan. Jadi, kita harus menjaganya. Jangan sampai ada perpecahan. Kita bisa menjaganya dengan cara mengamalkan Pancasila, mentaati peraturan, dan UUD, dan masih banyak tindakan positif yang bisa kita lakukan untuk menjaga Indonesia. Tetapi, pada masa sekarang, banyak orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mentaati peraturan dan protokol kesehatan.
Para pejabat juga banyak yang mengkorupsi dana bantuan untuk rakyat Indonesia. Ini tentu membuat orang lain kesal dan lama-kelamaan akan menimbulkan rasa benci. Rasa benci lama-kelamaan akan menimbulkan rasa tidak peduli. Jika tidak ada rasa kepedulian, maka bangsa ini akan hancur. Kita harus menjadikan Pancasila sebagai dasar yang kuat untuk membangun bangsa ini supaya lebih baik lagi. Jadi, marilah kita mengamalkan Pancasila dan mentaati peraturan yang ada. Peraturan yang dibuat pasti ada tujuannya bagi rakyat. Kita hanya perlu percaya pada pemerintah dan mentaatinya supaya tercipta keteraturan dan ketertiban. Pada pidato ini, saya ingin kita semua bangsa Indonesia bisa melewati masa pandemi dengan baik dan bisa menumbuhkan sifat ketaatan, kepedulian, dan tidak egois. Kita harus menjunjung pedoman negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang berbeda, tetapi kita harus tetap satu supaya menjadi bangsa yang kuat dan bersatu. Mohon maaf jika ada salah kata saat saya berpidato. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi.